Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Perjalanan politik Prabowo Subianto di Indonesia penuh dengan dinamika dan tak jarang mengejutkan banyak pihak. Sejak awal ia terjun ke dunia politik, perjalanan Prabowo bukan hanya tentang kemenangan dan kekalahan, tetapi juga tentang pengorbanan, perjuangan, dan keputusan-keputusan besar yang ia ambil demi kepentingan bangsa. Mari kita telusuri perjalanan politik Prabowo yang akhirnya membawanya menjadi seorang negarawan sejati dan Presiden Republik Indonesia. Bahwa korupsi di bangsa ini dikurangi, kalau bisa diberantas. Itu adalah pesan pemilihan umum yang baru kita lewati. Prabowo Subianto pertama kali mencalonkan diri dalam pemilu presiden 2009. Meskipun memiliki latar belakang militer yang kuat, ia harus menerima kekalahan. Tak gentar, 4 tahun kemudian ia kembali maju dalam pemilu 2014. Kali ini ia bersaing ketat dengan Joko Widodo. Namun, lagi-lagi Prabowo harus menelan pil pahit kekalahan. Namun, perjalanan Prabowo belum berakhir di situ. Pada 2019, meskipun berbagai tantangan datang, Prabowo kembali mencalonkan diri. Namun, seperti 2 pemilu sebelumnya, ia kembali kalah dalam kontestasi tersebut. Kekalahan berturut-turut ini tentu tidak mudah diterima. Namun, Prabowo tetap berdiri teguh. Ia memilih untuk tidak terlarut dalam kekalahan dan terus berjuang demi Indonesia. Keteguhan hati ini menjadi salah satu karakter khas dari Prabowo. Seorang yang tak pernah menyerah meski menghadapi rintangan besar. Kadang-kadang kekalahan adalah pelajaran yang bagus. Saya menyampaikan sekali lagi ke beliau apa yang sudah saya sampaikan berkali-kali di mass media. Kami Gerindra selalu mengutamakan kepentingan yang besar, kepentingan bangsa dan negara. Kita bertarung secara politik, begitu selesai kepentingan nasional yang utama, saya berpendapat kita harus bersatu. Namun, titik balik dalam perjalanan politik Prabowo datang ketika Presiden Joko Widodo mengundangnya untuk bergabung dalam kabinet. Di tengah persaingan politik yang ketat, Prabowo memutuskan untuk mengesampingkan ambisinya dan bergabung dengan Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Inilah yang menunjukkan kenegarawanannya. Ia bukan hanya berpikir tentang kepentingan pribadi, tetapi lebih kepada kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Bergabung dengan Jokowi bukanlah langkah yang mudah bagi Prabowo. Ia harus mengesampingkan rivalitas politiknya demi menjaga stabilitas pemerintahan dan melayani negara. Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo memiliki peran strategis dalam memperkuat pertahanan Indonesia. Namun lebih dari itu, ia menunjukkan bahwa seorang negarawan sejati mampu menanggalkan ambisi pribadi demi kepentingan yang lebih besar. In fact, Asia has been for many centuries the crossroads of imperialism, big power domination, exploitation, depredation for many years. Sebagai seorang pemimpin yang berani dan lantang, Prabowo tidak hanya fokus pada politik domestik, tetapi juga memperhatikan posisi Indonesia di dunia internasional. Dalam berbagai pidatonya, terutama di forum internasional, Prabowo berbicara tegas mengenai imperialisme dan ketidakadilan yang dihadapi negara-negara berkembang. Ia menyuarakan bahwa Indonesia harus menjaga kedaulatan dan independensinya tanpa terjebak dalam kekuatan besar yang dapat merusak integritas bangsa. Pidato-pidato ini menggambarkan pandangan politik Prabowo yang berfokus pada kemerdekaan Indonesia, agar negara ini tidak hanya menjadi pemain kecil di kancah global. Sebagai negarawan, ia mengajak negara-negara berkembang untuk bersatu dan memperjuangkan hak mereka tanpa terjajah oleh kekuatan asing. We quarrel among ourselves
And then when our brothers are being destroyed, then we give some declaration of support and we send humanitarian aid. Yang penting rakyat setuju atau tidak? Penting atau tidak? Anak-anak kita penting atau tidak dapat makan dan minum susu? Memasuki Pilpres 2024, Prabowo sekali lagi mencalonkan diri. Namun, kali ini datang dengan strategi yang sangat matang. Salah satu program andalannya adalah makan siang gratis. Sebuah langkah nyata untuk mendukung rakyat kurang mampu agar tidak ada lagi yang kelaparan di Indonesia. Program ini dirancang untuk menunjukkan komitmennya terhadap kesejahteraan rakyat. Namun yang lebih menarik adalah dukungan dari Presiden Jokowi. Prabowo hanya bersedia maju apabila Jokowi mendukungnya. Ini terlihat dari Prabowo memilih Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, sebagai pasangannya. Langkah ini menunjukkan adanya kesinambungan visi dan misi antara Prabowo dan Jokowi. Program makan siang gratis terbukti menjadi faktor utama yang memenangkan hati rakyat. Komitmen Prabowo untuk menghapus kemiskinan dan memastikan rakyat kecil mendapat kebutuhan dasarnya akhirnya mengantarkannya kepada kemenangan besar di Pilpres 2024. Paten nggak wakil presiden kita? Terlalu muda nggak? Gue terlalu tua nggak? Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian. Sabar sedikit, saya baru menjabat 2 bulan. 2 bulan, ya kan? Anda sudah hitung berapa koruptor yang sudah ditangkap? Sebagai presiden, Prabowo Subianto langsung membuktikan bahwa ia adalah seorang pemimpin sejati. Salah satu fokus utamanya adalah pemberantasan korupsi. Ia membentuk tim khusus untuk memastikan penegakan hukum terhadap para koruptor berjalan dengan efektif. Tak peduli jabatan atau kedekatan politik, Prabowo menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi korupsi di Indonesia. Selain itu, Prabowo juga melanjutkan program hilirisasi yang telah dirintis oleh Jokowi. Ia percaya bahwa hilirisasi adalah kunci untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia, menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi bangsa. Dengan pendekatan yang tegas dan visioner, Prabowo memastikan Indonesia melangkah lebih jauh sebagai negara yang mandiri dan berdaya saing. Persiapan pengucapan Sumpah Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Prabowo Subianto adalah contoh nyata seorang negarawan sejati. Perjalanan politiknya bukan hanya tentang kemenangan atau kekalahan, tetapi tentang pengorbanan dan komitmen untuk bangsa. Kini sebagai presiden, ia membuktikan bahwa visi besarnya untuk Indonesia bukan sekedar janji, tetapi langkah nyata menuju masa depan yang lebih cerah. Namun bagaimana menurut Anda, apakah langkah-langkah Prabowo selama ini sudah cukup membuktikan bahwa ia adalah seorang negarawan sejati? Dan bagaimana pendapat Anda tentang program-program yang ia jalankan? Berikan komentar Anda di bawah, karena suara Anda sangat penting untuk diskusi ini. Memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya